Permisi Bolo, jadi kali ini saya mau berbagi informasi penting dengan kendala pada motor Vario 125 ini ya. Ketika mesin dinyalakan itu roda belakangnya langsung ikut muter tanpa digas, itu motor jalan sendiri. Nah oke, jadi penyebabnya itu di bagian CVT ya. Nah kemudian kita coba bongkar CVT nya ya, kita lepas bautnya satu persatu menggunakan kunci sok 8. Dan kemudian kalau sudah terlepas semua, kita hentakan selahnya ya, engkolnya kita kagetkan seperti ini. Nah supaya terlepas cover CVT-nya. Oke, kemudian kita lepas mangkok gandanya, kita lepas murnya dulu menggunakan kunci sok 19. Nah setelah ini terlepas, kemudian kita buka puli depannya ya menggunakan kunci sok 22. Dan kemudian kita cek juga bagian kampas gandanya ini ya, kita cek dulu, ternyata sudah oblak sekali ya. Nah kemudian karena ini oblak, pasti ini kendalanya di sini, di bagian kampas gandanya, seharusnya itu kencang ya. Nah kemudian kita cek juga bagian rollernya nih ya, ternyata masih bagus rollernya ya. Nah oke, kemudian kita bongkar nih kampas gandanya, kita buka murnya menggunakan kunci sok 39 ya. Kita buka menggunakan impact seperti ini. Kalau tidak punya kunci sok, bisa menggunakan kunci biasa itu ya, seperti kunci tutup klep itu. Nah ternyata kancingannya hilang satu ya guys. Nah kemudian kita buka nih kancingan plat kampas gandanya, kita pukul seperti ini supaya terlepas platnya. Nah sudah terlepas. Nah kemudian kita cek, ternyata kendor sekali nih, pernya itu kendor sekali. Nah ternyata ini rumah pernya yang sudah kemakan guys. Ternyata rumah pernya itu yang sudah kemakan ya, rumah per yang dikemas gandanya itu sudah kemakan, jadi pernya kendor. Jadi ini penyebabnya ini ya. Jadi ketika PM kecil tuh langsung megar ya. Nah sebelum pemasangan kita bersihkan dulu ya, karena ini pasirnya sudah pada keluar semua ya. Ini bisa dikarenakan pasirnya yang sudah encer atau seal pulinya yang sudah tidak bisa menahan pasirnya ya. Nah jadi seperti itu. Kemudian kita ganti yang baru ini kampas gandanya ya, karena ini sudah mau patah ya. Jika dipaksa nanti ada kendala di perjalanan, malah bahaya guys. Nah ini saya ganti menggunakan merek AM ya, KWN. Nah kemudian kita pasang ke rumah kampas gandanya. Nah ternyata setelah saya pasang, seret sekali guys, tidak bisa masuk itu kampas ganda yang baru. Jadi mungkin ini karena keraknya ya, yang sudah nempel di as kampas gandanya ini. Nah jadi sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu ya, kita amplas dulu supaya pergerakannya lancar. Jika tidak dibersihkan, nanti seret kalau dipaksa itu ngeredek ya, awal angkatan jalan itu ngeredek. Jadi harus bersihkan seperti ini, diamplas. Nah kemudian setelah diamplas, kita olesin grease ya, supaya tidak korosi lagi. Nah seperti ini ya, lancar, harusnya lancar seperti pergerakan kampas gandanya, karena ini sistem kerjanya itu megar mingkup ya. Jadi megar mingkup seperti itulah, buat nyopot ke mangkok gandanya guys, kayak gitu guys. Nah setelah itu kita ganjel juga ini karet bantaran kampas gandanya ya, karena mangkok gandanya ini sudah agak kemakan ya. Jadi harus diganjel seperti ini supaya kampas gandanya itu agak mepet ke mangkok gandanya. Ketika di angkatan awal jalan itu tidak ngerung dulu, jadi langsung gigit ya guys. Nah kemudian kita pasang kampas gandanya ya, dan kemudian kita pasang per sentrifugalnya, kita pasang menggunakan tang seperti ini ya.
Nah, jadi sangat agak keras ya ini ya, karena sama saya tak tekuk sedikit supaya agak manteng. Nah, kemudian kita pasang plat gamas gandanya, dan kemudian kita pasang gancingan plat gamas gandanya. Jadi pemasangannya seperti ini ya, yang cekung itu di bawah ya, gancingan plat gamas gandanya. Dan ini sama saya ganti satu ya ini ya, gancingan gamas gandanya menggunakan yang bekasan pada kampas ganda motor bebek. Nah, kemudian kita pasang ke pulinya ya. Nah, kemudian kita pasang murnya, dan kemudian kita kencangkan murnya ya menggunakan alat seperti ini ya. Jika tidak punya kunci sok, bisa menggunakan alat seperti ini. Harganya terjangkau sekali ya alatnya ini ya. Nah, kemudian setelah itu kalau udah kencang kita pasang ke mesin ya. Oke, kemudian kita pasang rollernya ya, kita rakit satu persatu rollernya. Pemasangannya juga jangan sampai salah ya, jadi yang ada tabelnya itu di sebelah kanan, dan kita pasang rollernya ya. Ini kita pasang ke mesin. Nah, kemudian kita pasang fan belnya, dan kemudian kita pasang kipasnya ya. Kemudian kita pasang gigi serahnya, dan kemudian kita pasang ringnya dan murnya. Nah, sebelum kita kencangkan, kita pasang dulu puli belakangnya ya. Nah, kemudian kita pasang mangkok gandanya, dan kemudian kita kencangkan murnya ya. Kita kencangkan murnya. Nah, kita kencangkan murnya menggunakan kunci sok 19 dan kunci sok 22 ya guys. Nah, kemudian setelah terpasang semua dan sudah kencang mur-murnya ya, kita tes nyalakan, dan motor sudah normal kembali ya guys. Nah, jadi penyebabnya hanya di kampas gandanya ya guys. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan follow nya. Terima kasih.